وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Insyaallah hari ini kita kembali lanjutkan untuk uh, pelajaran Muyasarnya. Terakhir kita sudah sampai halaman uh, itu Ismul Mufradat itu sudah ya. Sekarang Al-Asma Mabniyat ya. Kita buat masuk PDF dulu. Nah, terakhir kita tuh sudah masuk bagian Ismu Arabat sudah ya. Bina dan uh, ada Arab Bina sudah. Nah, kita masuk yang ini ya. Nah, kemarin kita sudah latihan ya di bagian yang ini. Sekarang kita insya Allah masuk pada al-asma al-mabniyat. Ya, jadi masuk ke apa namanya isim-isim yang mabni. Kemarin isim yang mabni apa? Ahwat masih ingat? Ya. Ya, jadi ada pengertian apa namanya di i'rab dan saya masih ingat pengertian Mabni tidak berubah ya Ustaz ya. itu tetap kan? Nah, Tetap kalau tidak yang berubah. dia itu dalam keadaan apapun kedudukannya dia tidak bisa berubah. Ya, memang eh jatuhnya tetap gitu ya. Walaupun nanti jabatannya beda juga tetap sama. Nah, ini salah satu dari isim-isim yang mabniyat. Ini ada ismu bomir, ya isim bomir. Ya, isim bomir itu kata ganti, ya kata ganti. Ini baik nanti di apa pembagian bomir ada di kata ganti orang pertama, ya itu bomir mutakallim. Kemudian domir mukhotob orang kedua atau domir ghaib, yaitu orang ketiga. Jumlah totalnya untuk domir sendiri ada 14. Nah, ini pasti Antuna sudah hafal ya. Untuk yang apalagi yang sudah pernah belajar. Ini ada dari huwa sampai ana. Jadi penting dihafal sampai di luar kepala. Ya huwa, huma, hum. Ya huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Kalau di sini hanya berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ya. Kalau di sini ya. Totalnya ada 14. Ya, bisa ditambahin lagi nanti ya. Nah, ini Ana karena nggak ada pennya sebentar. HP-nya lagi baru dicas. Jadi kalau untuk domir, eh kita tuliskan ya di sini. Domir satu, sini. Kita tuliskan di sini. Yang pertama, isim-isim yang mabni. Isim-isim yang mabni.
Nah, yang pertama ini ada isim dhamir. Isim dhamir atau kata ganti. Nah, di sini ini kata ganti. Nah, di sini kita bagi jadi kata ganti orang. Biasanya kalau kita tuh ngafalinnya tuh apa namanya? Dari dua ya. Maka kita berarti kata ganti orang tiga dulu atau orang ketiga ya. Kata ganti orang ketiga atau kata ganti orang ketiga. Ini kita pakai dua, lima, enam. Kemudian di sini ya, huma, hunna, ini hunna. Kemudian kita masuk ke sini, kita ganti orang, eh, kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua ini disebutnya dhamir mukhatab ya. Dhamir mukhatab itu ada 6 totalnya, baik yang mukhatab sama mukhatabah untuk laki-laki dan perempuan. Ini ada anta, kemudian antuma, ya antuma, dan antum, kemudian yang mukhatabahnya anti, kemudian antuma, mhm, dan antunna, ya antunna. Nah, ini yang mukhatab. Kemudian yang kata ganti orang pertama ya, kata ganti oh ya. Nah, ini kata ganti orang ke orang pertama cuman ada dua ya. Dia ada ana dan nahnu. Berarti di sini ana, kemudian nahnu. Nah, nggak kasih harokat karena ana yakin antuna sudah paham. Ini kan sesuatu yang masyhur ya, yang sering sudah kita ini ya. Kelihatan nggak ininya? Kecil ya. Ini untuk isim dhamir atau kata gantinya. Ya, ini yang wajib dihafal ada 14. Kita lanjut insya Allah masuk ke bagian isim isyarah. Ya, isim isyarah di sini adalah kata tunjuk ya. Nah, kalau kita di sini kan nggak ada ini ya, apa namanya keterangan. Di sini hanya dituliskan yang asani ismul isyarati. Ini ada mislu hadza, hadani, hadani, haulai, hadhihi, hatani, haulai. Ini kalau yang isim apa? Isim isyarah sini sudah lengkap. Nah, di sini semuanya mabni kecuali bagian yang dia jumlahnya dua ya, yang jumlahnya dua contoh seperti hadani, hatani, danika, tanika. Ini dia apa namanya nanti akan bukan mabni deh, dia nanti isimnya termasuk isim mu'rab ya. Jadi pengecualiannya di bagian apa yang bilangan dua, menunjukkan bilangan dua maka dia mu'rab. Kemudian yang ketiga ini ada al ismul mausul. Nah, isim mausul ini adalah kata sambung. Mausul atau kata sambung biasanya kata penghubung di antara isim yang sebelumnya dan sesudahnya.
Nah, ini ada 6. Jadi nanti dibagi. Ya, jadi kata penghubung. Nah, ini ada yang muzakkar dan muannas, ya. Yang muannas berarti yang muzakkar alladzi. Nah, ini yang muzakkar yang untuk satu pakainya alladzi. Kemudian yang muzakkar yang dua alladzani. Kemudian yang jamaknya alladzina. Kemudian yang muannas pakainya allati. Jadi tak ya pakainya. Ini untuk muannas yang mufradnya. Kemudian allatani ini untuk yang muannas yang musanna. Kemudian allati ini untuk yang jamaknya, jamak yang muannasnya. Kemudian yang keempat ada ismul istifham. Ini ada kata tanya. Ada di sini satu, dua, tiga, empat, lima. Ada man, siapakah ya? Kaifa, bagaimana? Kam, berapa? Mata, ini kapan? Aina, di mana? Kemudian ismu syart. Ini sebetulnya ada banyak yang disebutkan di sini, ada man, ma, mata, mahma. Nanti bisa di depan ada lagi, ada disebutkan lagi ya kaidahnya ini. Insya Allah yang bagian sekarang di bagian tanda ya. Ya, ada bagian di sini ada alamat ya, alamatu bina'il ism. Jadi tanda mabninya sebuah isim itu dia yang pertama ada mabniyun 'alal fathi. Ada mabninya dengan fathah ya. Contohnya ada anta. Anta ini dia mabninya dengan ta. Jadi kita melihat bagian akhir dari isimnya. Anta, harokatnya fathah. Maka nanti kita akan bilang dia mabniun 'alal fathi. Ya, mabniun 'alal fathi. Kaifa nanti disebutnya ismu istifhamin. Kemudian mabniun 'ala fathi karena fa ya, harokatnya fathah. Aina juga sama. Ya, ini isim istifham mabniun 'alal fathi. Sama dengan dzalika. Dzalika ini dia ismun isyaratun. Nah, ini dia mabniun 'alal fathi karena ka ya, apa namanya harokat. Akhirnya dia fathah. Sama dengan tilka, ini isim isyarah mabniun 'alal fathi. Kemudian yang kedua, ini ada mabniun 'ala bentar. Mabniun 'alal kasri. Contoh ada kata anti. Harokat akhirnya kasroh. Ya dia mabni. Mau dia bagaimanapun keadaannya, walaupun misalnya jadi mubtada, dia nggak bisa antu kan, nggak bisa diubah. Ya tetap anti. Ya, jadi akan mabni dengan kasroh. Ya hadhihi sama hi belakangnya nggak bisa hadihu, nggak bisa. Hadhihi. Ya ismun isyaratun mabniun 'alal kasri. Haulai i belakangnya kita i maka dia mabniun 'alal kasri. Kemudian masuk yang ketiga ini mabniun 'ala dhammi. Ya mabniun 'ala dhammi contohnya nahnu. Nu harokat akhir nun adalah dhammah. Nanti disebut dia dhamirun munfasilun mabniun 'ala dhammi. Ya. Dhamir munfasil misalnya dia mabni dengan dhammah. Haitsu, nah ini nanti mabni dengan juga dhammah, su akhirnya. Ya. Kemudian yang keempat, ini dia mabniun 'ala sukun. Ya, jadi di apa pembagian alamat itu ada 4 ya. Jadi fathah, kasrah, dhammah, sukun. Hum, nah ini mimnya akhirnya sukun. Maka kita katakan dia ini dhamir munfasilun ya mabniun 'ala sukun. Hum. Biasanya kalau sudah masuk i'rab, misalnya dia di depan ya fi mahalli misalnya mubtadaun. Kemudian antum, nah tum ya dia akhirnya mim sukun juga, maka kita sebutin dia dhamir ini munfasilun mabniun 'ala sukun. Kemudian ana, nah ana ini harokat akhir adalah alif.
Ya alif ini abadan akan jadi huruf sukun. Maka ana juga sama. Dhamir munfasil mabniun ala sukun. Ya, gitu. Kemudian kita masuk insya Allah ke tafasilul asma'il lati la tansharif. Sebentar Ustazah. Hmm. Yang dhamir munfasil itu kan yang bersambung ya. Dhamir munfasil yang berdiri sendiri. Kalau yang bersambung Oh, muttasil. iya, suka keliru itu. Hmm. Itu kayaknya nanti di depan ada deh apa pembahasan dhamir ya. Ada nggak ya anak? Mm-mm. Nggak lihat ya, coba-coba. Kalau dhamir yang munfasil yang berdiri ya. Berdiri Diri sendiri. sendiri. Nah, Ustazah. Nah, itu juga nanti dia berlaku seperti ini kalau yang dhamir mutasil. Kita lanjut ya, insya Allah. Ini kan pembahasan, insya Allah pembahasan yang akan ngikutin kitab yang ini, insya Allah. Nanti baru latihan. Ini yang ringkasan ya dari asma apa isim-isim yang tidak bisa menerima tanwin. Yaitu ada di sini disebutkannya ada berapa? Satu, dua, tiga. Bentar, ini yang baru masuk cuma ada tiga ya. Bentar. Nah, yang pertama ini ada sighatul muntahal jumu'. Ini eh, bisa di apa maksudnya biasanya kalau di apa namanya ya? Kita bisa tulis pakai bahasa Indonesianya ya, sighah muntahal jumu'. Ini biasanya juga mafhum ya pada eh, kita ketika masuk di beberapa apa pembahasan jamak ya. Ya jamak taksir ini termasuk pada yang contoh ini ala jadi di atas wazan mafa'ila atau mafa'ilu. Nah, ini dia termasuk sighatul muntahal jumu'. Contoh masjidun itu di apa namanya jamak dari masjid kan pakai ini ya wazan mafa'ila. Mafa'ila maka dia termasuk pada sighah muntahal jumu' yang nggak bisa menerima tanwin. Yang nggak bisa masajidun misalnya. Tapi masajida. Terus ada disebutin lagi di sini dana nina ini memang beberapa sighah muntahal jumu' sebetulnya nggak hanya mafa'ilu aja ya. Nggak bisa mafa'ila aja. Tapi yang tertulis di sini dulu ya, ini pakai mafa'ila. Terus yang kedua itu ada alifut ta'nits ya, alifut ta'nitsil maqsurah. Ini contohnya hubla, sughra, kubra, ukhra. Ini ngikutin pola fu'la. Jadi ini nanti sebutannya atau dia nggak bisa ya, apa dikasih tanwin. Kemudian yang ketiga, ini ada alifut ta'nits al-mamdudah. Contohnya ini yang di warna. Ya biasanya sofra'u, kemudian baydha'u, sauda'u, hamra'u. Ini memang warna, tapi warnanya yang untuk mu'annas ya. Kalau biasanya kan kalau kita bilang warna merah ya, ahmar ya. Ahmaru itu kan dia untuk laki-laki. Kalau yang untuk perempuannya dia pakainya yang ini. Alif, ta'nits, mamdudah, ini pakai hamro'u. Dia nggak bisa kemasukan tanwin. Kemudian yang di bagian berikutnya ya, ini kan yang atas ya. Yang poin keempat ini berkaitan sama al-wasf, yaitu sifat ya. Yang tadi, yang contoh kata suoro, itu kan juga sebetulnya turunan juga dari kata ini ya, apa namanya? Soghirun. Nah, kalau untuk perempuannya ini dia sugro, nah ini dia nggak bisa kemasukan tanwin ya. Sama kubro, ya untuk laki-laki kabir. Kemudian di bagian yang kelompok dua, ini kelompok satu tadi berarti ada tiga. Ada sighatul muntahal jumu, alif ta'nits maksuro, alif ta'nis mamdudah. Kemudian yang kelompok dua ada
Al-wasfu ini ma'al adli. Nah, ini ada contoh masna, thulatha, sama ruba'ah. Ini nggak bisa kita kasih harokat tanwin. Ya, jadi memang bentuknya seperti itu. Jadi kita ngikutin. Kalau untuk kaidah ini, nah ini kita harus menghafal si ahwat atau ngikutin gitu ya. Ngikutin aturan. Karena ada beberapa yang kita bisa mengerjakan sesuatu apa namanya kaidah nahwu dengan otak-atik ya. Dengan ini. Ya, terus ada beberapa kaidah yang di nahwu itu kan bisa otak-atik ya. Misalnya apa namanya? Ketika misalnya setelah fiil misalnya akan ada susunan fa'ilnya atau objeknya. Kan bisa kita otak-atik ya. Tapi kalau yang semacam ini memang harus mau nggak mau harus dihafal. Oh, misalnya sighatul muntahal jumu dia apa sih sighahnya pasti pakai mafa'ilah atau mafa'ilah. Itu harus dihafal. Ya sama kayak contoh al-wasfu ma'al ajli ini mas nah jadi kita harus ngafal satu persatu ya. Kalau anak pribadi pakainya seperti itu apa? Jadi kalau ada yang begini harus mau nggak mau harus diringkas terus dihafal. Kemudian kalau yang apa namanya? Kalau sulasa, ruba'a ya contoh seperti itu kan sebenarnya asalnya dari angka-angka yang normal, yang bentuk asalnya contoh di arbaatun ya arbaatun 4. Kata ruba'a itu kan berasalnya asalnya dari arbaatun. Cuman karena pindah dari satu bentuk ke bentuk lain, tapi memang jatuhnya tuh pembentukannya itu emang dari orang Arabnya gitu. Jadi kayak simai, jadi mau nggak mau kayak harus ngikutin gitu ya. Kemudian kalau yang al-wasfu ma'a waznil fi'li, ini di apa sighahnya pakai af'ala, af'alu ya. Ini contohnya ahsanu, akbaru, asgharu. Berarti kalau sifat yang ini seperti ini kita bisa artikan ahsanu lebih lebih baik. Kemudian akbaru ini lebih besar, asgharu lebih kecil. Gitu. Kalau yang tadi mafna itu kita bisa artikan dua-dua. Kemudian ruba'a ini kita katakan empat empat, sulasa tiga tiga. Jadi bilangan ini ya. Kemudian kalau yang ketiga al-wasfu ma'aziyadatil alifi wa nun. Nah, ini polanya sama antara al-wasfu sama al-alam. Jadi pokoknya kayak urutannya gitu kita menghafalnya dari ma'al adli dulu, baru ma'a waznil fi'li, baru ma'a ziyadatil alifi wa nun. Contoh yang poin 3 yang ma'a ziyadatil alif wa nun ini sukronu. Ya, ini ngikutin sighah fa'lan, fa'lanu, sakronu. Sakronu ini artinya mabuk. Kemudian ghadbanu ini marah. Syaba'anu ini artinya kenyang. Ketika ada isim yang nanti bentuknya pakai ini, berarti dia nggak boleh pakai tanwin. Kemudian ke al-alamu. Nah, al-alamu ini dia nama, ini juga al-alamu ma'a al-adli. Jadi sama. Jadi kayak seperti kaidah yang sifat. Ya nama bersama dengan adl. Ini contohnya kata Umaru sama Zufaru sama Zuhalu. Nah, kalau alam bersama adil ini dia nama sebetulnya apa ya pindahan dari nama lain. Asalnya kalau yang Zuhalu ya, kata yang Umaru nih, kata yang Umaru dia asalnya dari Amirun. Ini di apa namanya? Dipindah itu jadi Umaru. Terus kalau Zufaru jadi dari kata normalnya Zafirun asalnya.
Zuhalu ini zahilun. Kadang memang di beberapa kata itu dalam bahasa Arab ini dia bisa di apa namanya di i'lal kadang. Kalau kalau dulunya mungkin ketika apa bahasa Arab itu sendiri berat bagi mereka, jadi eh, mereka ganti atau mereka pindahkan huruf itu kayak gitu. Jadi kalau belajar apa kayak gini tuh ada di pembelajaran i'lal, ya di pembelajaran sorof yang apa yang jilid 2 di Al-Kahfi. Itu ada pembelajaran i'lal seperti itu. Kemudian yang al-alamu ma'a waznil fi'li, ini ada Ahmadu contohnya. Ini al-alam ya. Jadi kalau tadi, kalau dengan wasfu, contoh ahsanu. Ini Ahmadu, jadi nama. Ya, Ahmadu, Yazidu, Ahsanu. Ya, Ahmad, Yazid, sama Ahsan. Hampir sama ya. Tapi yang penting kalau pas yang artinya sifat kayak Ahsanu, nah ini sama dengan Ahsanu nama ya. Kadang ini bedainnya yang nanti dilihat dari konteks katanya. Kemudian kita masuk di bagian ini. Al-alamu ma'a ziyadatil alif wa nun sama dengan al-wasfu. Ya al-wasfu ma'a ziyadat sama ya. Kurang lebih sama. Ya, kalau ini Uthmanu, Sufyanu sama Sulaiman. Ini dia nggak bisa kemasukan tanwin. Jadi cuman biasanya kalau dia nggak bisa memasukkan tanwin, keadaan tertentu ketika berubah ya nggak dengan berarti bukan seperti isim normal ya. Kemudian yang keempat ini ada al-alamu ma'a ta'nits yang dia berharokat akhirnya adalah tamarbutah. Ya contoh Aisyatu, Fatimatu, Mughiratu. Nah ini dia nggak masukkan tanwin. Yang kelima ada al-alamu ma'al ujmah. Ini orang-orang ajam. Ibrahim, Ismail, Yusufu. Nah ini termasuk non-Arab. Maka dia nggak bisa ditanwin. Ya nama-nama kita ini juga nggak bisa ditanwin. Kemudian yang keenam ini al-alamu ma'a tarkib masji. Ini dia sebetulnya dua nama ya yang dijadikan satu. Contoh kalau di sini kan apa nih? Eh di sini tuh ba'labaka ya. Qaddara qaddara maut. Nah, ini dua kata yang tapi kata-kata yang ini kadang jarang kita apa ketika di apa, belajar ini tuh kita akan jarang. Tapi untuk pengetahuan ya. Ya ala-alamu ma'a tarkib ini keadaan tertentu aja. Kemudian masuk ya insya Allah di eh, syarat syarat-syarat menjadi isim ghairu munsharif. Ini syaratnya ada dua. Yang pertama alla yakuna mudhafan. Ini dia tidak diidhafahkan. Jadi dia tidak menjadi idhafah ya. Idhafah itu kan sandaran ya. Idhafah itu sandaran, maksudnya nggak disandarkan si bentuk apanya si bentuk isim yang tadi yang di atas disebutkan misalnya ini nggak boleh diidhofahkan atau disandarkan ke kata lain. Kalau contohnya sallaitu fi masajida ini dia betul karena ketika ada harfu jar si masjid ini ya atau isim ghairu munsharif ini kan dia nggak turun dengan kasrah tanda jarnya kan tanda jarnya dengan fathah fi masa jida. Tapi ketika dia disandarkan dengan mudhaf, contoh di kata sallaitu fi masa dihim, nah dia disandarkan dengan bomir, ya maksudnya aku telah sholat di masjid bersamanya dengan mereka gitu, maka dia sudah nggak berlaku lagi apa namanya tanda jarnya itu dia sudah kembali lagi seperti semula ya. Jadi makanya isim ghairu munsharif itu tidak boleh diidhofahkan maksudnya supaya tanda jarnya maksudnya tetap kan tanda jarnya pada asalnya dia tetap pada fathah kan
Tapi kalau diidhofahkan ya gitu, jadinya dia posisi balik normal. Kalau dimasukin jar jadi kasroh gitu. Jadi fi masa jidi. Nah kan jadi kayak fi apa isim normal kan? Kalau isim normal yang biasa ya kayak jadi kasroh aja biasa. Fi masa jidihim. Ya padahal ketika isim ghairu munsharif harusnya dengan fathah ya karena ada him ini ada sandaran ke domir maka dia kembali namanya ke asal si fiil yang normal gitu. Kemudian yang kedua dia tidak an yakuna ini tidak boleh mujarradan min al. Jadi nggak boleh ada alnya. Ya nggak boleh ada alif lamnya. Ta'allamtu fi madarisa. Ini dia fi madarisa. Ini keadaannya sahih karena isim ghair munsharifnya majrurnya dengan fathah fi madarisa. Nah, ketika dia ditambahkan alif lam fil madarisi, nah ini dia sudah tidak jadi isim ghair munsharif lagi ya, Masya Allah ya. Jadi ada alnya aja deh fil madarisi. Mungkin kalau dari kaidah balaghah ya anak juga belum mungkin belum mempelajari ini mungkin akan maksudnya kalau mungkin akan ditambahkan dengan ini pasti ada kaitannya dengan balaghah itu maknanya juga akan beda akhwat. Jadi nanti Antona bisa belajar dengan ustazah yang namanya pembimbing yang nanti misalnya dari Lipia beliau pasti akan lebih ngejelasin ketika ada kitab yang kadang di beberapa keadaan yang seperti ini ya dia tiba-tiba harusnya nggak idofah diidofahkan kayak isim ghair munsharif pasti ini ada ininya alasannya. Nah ini insya Allah kita akan masuk ke at-tamarin yang sudah masuk siapa? Ada berapa? Ya udhkuril illatallati. Jadi sebutkan illatallati ya alasan-alasan ya tamna'u ya minas sarfi fima ya'ti. Mengapa menjadi isim ghairu munsharif dalam contoh-contoh di bawah ini? Contoh kata sufla ini termasuk isim ghairu munsharif karena apa? Gitu ya. Kan yang sudah disebutin di atas. Kita coba ya. Ini ada berapa sih yang ada? Ini nggak bisa lihat ini lagi. Yang nomor satu siapa? Nah, nggak bisa lihat. Kita lihat. Bentar, keluar dulu ya. Nggak bisa lihat ini. Yang nomor satu tadi yang masuk awalnya siapa? Mbak Erna. Mbak Erna. Nah, Ustazah. Hmm. Mbak Erna yang sufla. Ini dia termasuk isim ghairu munsharif karena kenapa? Boleh yang lain dulu, Ustazah. Anak masih mencerna, Ustazah. Oh iya. Ini nggak apa-apa Mbak. Nanti sufla nggak apa-apa nih. Sufla itu kan belakangnya dilihat lam. Ya, Ada alif bengkok ya, alif Ustazah. bengkok. Ini namanya alif Bengkok. tanis maksurah tadi. Nah, alif maksurah. Nah, sebutannya sama alif bengkok kan kita kalau di ini kan nyebutinnya alif maksurah ya. Nah, kalau di kelompok yang ini tadi ringkasannya itu dia tertulis alifut ta'nis maksurah. Berarti isimnya diakhiri dengan alif maksurah gitu. Contoh, terus lanjut Mbak ham, ro, u. Nah, ini coba kenapa dia digolongkan ke dalam isim ghairi munsharif? Ada alif sama hamzah setelahnya. Yang ini ya, alif, taknis, Hmm, mamdudah, yang itu ya, Ustazah. sahih, sahih, Masya Allah. Satu lagi, asya'u. Asya'u. Sama ya, Ustazah. Nama sahih, Masya Allah. Barakallahu fiik, Mbak. Terus setelah Mbak Erna, siapa? Bu Arum ya? Mana yang kita tadi Bu Arum? Eh, iya, Bu Arum. Baru Mbak Dede. Anak Ustazah. Nanti yang mawani'u.
Mawari. Akhnatu. Oh, hmm. Ini kelompok yang berapa? Kelompok yang berapa? Yang kedua ya Ustazah. Mawani'u. Mawari. Oke. Hmm. Bukan yang kelompok kedua. Kalau kedua itu dia berkaitannya sama sifat sama yang ketiga kan alam ya. Kelompok yang Yang mana Ustazah? hmm, ini pakai sighatul mumtahal jumu, pakai yang sighah mafa'ilah. Hmm. Hmm, dia kan seperti masa jidu kan? Yang itu. Jadi pakai yang kelompok pertama. Jadi kita ngikutin wazannya aja. Mafa'ilah. Yang Terus ini Sighatul akhna. Muntahal. Nah, Ustazah. Lanjut yang Yang kedua ya akhnatu. Ustazah. Ahsan, ahsan, ahnasu. Akhnatu. Ini Kelompok lebih yang kedua Ustazah. sahih kedua. Yang itu ya, yang al-wasfu ma'a Nah, wadil betul. fi'li. Betul, betul, Yang itu. sahih. Terus, Nu'man, Nu'manu. Nu'manu Mm-mm. masuk yang kedua juga. Bukan. Kalau Nu'man kan Nu'man, Nu'man. Seperti nama kan? Berarti yang Kalau ini ya Ustazah. Yang yang ketiga, alam, yang betul. poin ketiga ya. Yang Ya, Utsman kelompok yang gitu tiga. ya. Kelompok tiga yang Yang al-alamu ma'a ziyadatil alif wan nuni yang waduh, gitu. betul, sahih, sahih. Terus kalau afdolu, Afdalu, afdalu yang kedua juga. kedua, sahih. Dia yang, Yang bagian pertama bukan saja. kalau yang ini kelompok kedua, tapi poin kedua yang al-wasfu. Ma'al, Yang Ahmadu yang gitu ya. ma'a waznil fi'li. Ya, Yang jadi Ahmadu Yazidu yang gitu. bukan yang akbaru ahsanu. Nah, itu sama dong. Afdalu. Jadi sifatnya. Ahsanti. Hmm, Masya Allah. nah saja. Masya Allah. Terus Mbak Dede, Nah, Ustazah. batu, ini Oh, kelompok ada. berapa? Jadi kalau biar nggak terlalu bingung, kita kayak ngelompokin dulu. Kelompok satu itu kan tadi ya, yang ada Mutal Jumu temannya sama alif utanis maksurah mamdudah, baru kelompok dua yang berkaitan sama sifat. Terus kalau yang berkaitan sama sifat itu cuma ada tiga. Nah, yang ala-ala-alamu nih agak banyak, karena dia poinnya ada enam. Gitu. Coba kalau syu'bah itu berarti dia yang kelompok Kelompok dua ya Ustazah. Sifat ya Ustazah. hmm, hmm. Akhirnya ada tu. Oh, berarti yang ini Ustazah. Mm-mm. Mata nis ini Ustazah. Iya, sahih. Jadi dengan tambahan yang ma'atanis, yang ada tamar butoh itu. Kalau Ustazah. Ishaku kelompok Ishaqu berapa? itu kelompok tiga juga Ustazah. Alam Hmm, ma'aziyadati alif wa nun. enggak, Ishak itu bukan yang bisa alif, Hmm? Yang bukan. mana Ustazah? Kalau yang tambahin ada ziyadatul alif wa nun harus ada alif sama nun. Kalau ini kan alif tapi belakangnya pu. Bukan kan? Bukan. Berarti yang Ishak. Ishaq. Berarti yang mana Ustazah? Coba anti. Anak nggak ngasih tahu dulu biar anti kira-kira anti. Kalau yang Hmm. adil kan nggak mungkin ya, karena cuman itu aja kan. Kalau yang Nah, fiil juga Ustazah. nggak mungkin, ya nggak. Terus kalau yang poin tiga nggak, karena dia posisinya penambahannya itu harus ada alif dan nun. Kalau ini kan alifnya benar, kan nunnya nggak ada. Dia belakangnya Apa ku nun? kan. Nah, Ustazah. Kalau yang Hmm. memang nomor tiga itu yang nunnya di mana ya Ustazah? Itu kan Usmanu, itu tuh kan alif ya Ustazah. Alif nun, belakangnya nu. Oh, nun. Astagfirullahaladzim. Kok anak ingatnya wow Iya. ya? Aduh. Iya. Oh, nah Terus Ustazah.
Heeh. Oh, oh, berarti yang ini al-alamu ma'al muj. Mujmah Aujamah. ya Ustaz. Iya. Ya ini Ishak ini nama orang ajam. Ya, jadi nggak boleh ditanwin. Kaslanu, Kaslan itu sifat ya Ustaz. Berarti masuknya betul. ke yang bagian Poin kedua yang yang nomor kelompok 3 kedua. Ustaz. Betul. Berarti wal al wasfu ma'a ziyadati alifi wa nun. Terus kalau yang ma'di kariba, ini poin berapa? Kelompok berapa? Mbak Dede sudah, oh ya udah. Ke ini, ke siapa tadi yang ambil awalan? Mbak Lia. Ya, nah Ustazah. Yang di Kariba itu kelompok 3 nomor 6. Benar nggak sih Ustazah? Benar, betul, betul. Dia ada dua Oh ya, kata yang jadi apa tarkib satu kata. Anak lupa apa ya? Anak lupa artinya ya. dulu ada di Pokoknya belajar yang dua dua susunan yang benar-benar. dua Terus kata. kalau Terus di kumasa, kumasa. Humasa, Humasa, kelompok 1 nomor 2 Hmm. Ustazah. Kayaknya ini bukan kelompok satu ini. Bukan ya? Humasa. Ini dari kata komis. Oh, Komis. Komis. Komis tuh. Oh, ini Komis. Dua mana ya? Komsatun ya, dari kata komsatun. Komsatun. Oh, berarti dia tapi Humasa. Bentar, bentar. Dia sifat itu saja ya? Eh, Iya, sifat jatuhnya. Humasa. Ini saja. Eh, kelompok 2 nomor kelompok 2.1. Benar nggak Ustazah? Betul, betul, betul. Ngikutin yang itu, masna ruba'ah gitu. Coba ya Nah, ada. terus yang satu Terus lagi Israfilu. Israfil. Mm-mm. Israfil kan ini ya nama Ustazah ya. Nama, Berarti dia betul. kelompok 3 nomor 5. Ya, Mm-mm, mm-mm. Jadi dia apa? bukan nama Arab gitu ya. Mm-mm. Israfil Nama berarti kelompok 3 nomor 5 Ustazah. Nah, betul. Al-alamu ma'al ujmah. Satu Oh, lagi jumlah maqaidu, maqaidu. makoidu, makoidu, makoidu. Oh, ini jamak taksir. Oh, ini kelompok 1 nomor 1. Siqatun muntahal jumuh. Ngikutin mafa'ilah. Fa'ilah, Betul, mafa'ilah, betul. mafa'ilu. Nah, Ustazah. Barakallah sih enggak, Santi. Masih barakallah. Sebenarnya untuk siqatul muntahal jumuh itu ada yang siqahnya pakai mafa'ilah, ada yang fawa'ilah sama afa'ilah. Cuman kalau yang sering muncul memang kalau di ini pakainya yang mafa'ilah. Ada juga yang mafa'ilah. Nah ini dia juga nggak kemasukan tanwin. Nah ini harus dihafal apa ya? Misalnya sigoh-sigohnya ini harus dihafal memang ya. Jatuhnya kayak rumus ini soalnya udah pasti nih dia. Nggak bisa apa diraba-raba dia. Harus sering ngafal. Hafalnya gimana Ustazah? Dihafal, dihafal seperti Hafal biasa. mutlak itu textbook Kenapa? hafalnya. Kenapa Bu? Hafalnya harus textbook ini. Hafal mutlak Hmm, gitu. iya, hafal mutlak. Kalau Ana sih hafal mutlak sih Bu. Ana nggak bisa kalau kayak kalau muntahajumu. Ya harus ada sirohnya terus kasih contohnya supaya ini ketika kita mau nyari latihan, oh ingat oh sigonya harus begini gitu. Jadi Harus muter. hafalin poin-poinnya gitu ya Ustazah. Hafalin Betul, poin-poinnya. kelompoknya. Iya, Mm-mm. betul. Jadi Terus supaya baru enak contohnya gitu. dikelompokin. Betul, betul Bu, kayak gitu. Kelompok satu dulu nih. Misalnya hari ini kelompok satu ada tiga. Siqatul muntahal ju'mu, alif tanis maksura, alif tanis mamduda. Udah itu dulu. Sambil dikasih apa namanya? Dikasih contoh. Contoh. Besoknya kayak gitu. Ya, itu sebenarnya itu aja, itu doang. Maksudnya mungkin kalau ada penambahan nanti di nahwu lanjutan. Itu pasti kalau di nahwu lanjutan ya gitu kadang ada beberapa kaidah yang begini kadang nanti bisa berubah karena ada pengecualian dan lain-lain kayak gitu. Tapi di sini aja nih fokus di sini ketika sudah masuk sini dihafalin gitu. Nanti kalau misalnya Antuna berkenan untuk mau menghafal, misalnya mau setoran sama Ana ya udah besok pekan depan
setoran kayak gitu. Setoran aja Ustazah. Boleh setoran aja. Jadi Kelompok- depan setelah libur setoran aja misalkan Betul, kelompok betul. 1 dan 2 gitu aja. Kayak gitu. Jadi lebih disiplin dulu insya Allah. Ustazah Kalau boleh bertanya tidak? ya, kalau Anda Ustazah? bisa jawab, nah ini coba. Nah, kan ini kelompok 1, nomor 1 kan Sigotul Muntahal Jumo. Dia kan wazannya mafa'ila. Itu bisa disebut jamak taksir gak Ustazah? Kalau mau enaknya nggak apa-apa. Kalau kita ingatnya jamak taksir nggak apa-apa, Mbak. Karena Oh, memang itu ya sama ya? Itu sama? sama. Kayak jamak Oh, taksir ya memang dia pakai sigonya mafa'ila itu berarti sebutannya secara nggak langsung di sigotul muntal jumbo gitu. oh gitu. Double aja gitu. Makanya, Kalau mm, karena iya. kan wazannya mafa'ila. Yang Ana Mm, tahu mafa'ila itu kan wazan jamak taksir. Oh, ini dengan kata lain iya. Sigotul Muntahal Jumo. Oh ya, maaf Betul, saja. betul. Iya, jadi udah sekaligus aja. Oh, jamak taksir mafa'ila. Oh, ini namanya sigotul muntahal jumu gitu. Iya, maaf saja. Terus saja. Apa, Mbak? Ini memang harus dihafal ya. Karena kadang gitu kalau kaidah nahwu itu eh yang begini-beginian nih. Nah, ini kayak iya mau nggak mau ya mau gimana lagi ya kan? Yang orang Arabnya aja menghafal, apalagi kita orang non Arabnya. Kalau nggak menghafal ya kebangetan banget. Ya kecuali memang kita kalau sekali baca udah ditanya, oh ya udah gitu. Kalau anak pribadi sebulan 2 bulan aja kadang anak masih ngeresepi dulu nih sambil tidur. Oh ini ya gitu. Ya jadi memang nggak apa-apa, bersabar-sabarlah. Apa namanya? Apa menghafal dikit-dikit gitu dicicil hari ini tuh kelompok 1 besok kelompok 2 nah kelompok Iya tiganya kan Ustazah ada gitu 6 aja. Mm-mm. kelompok Pelan-pelan yang aja Ustazah ya. bulan ya pekan besok berarti tugasnya Jangan ini buru-buru yang pindah kelompok 1 halaman. ya kelompok 1 dengan apa namanya dengan contoh ya Iya, nah kalau Ustazah. domir Antona sudah hafal domirnya udah Domir ya yang apa Ustazah? Yang huwa humahum gitu ya? Tasrif iya gitu udah hafal saja. ya Wahumahum gitu. iya udah kan Udah. udah Insya hafal Allah belum udah. udah ya Allah udah. yang lain kayak Oh Mbak iya. Mbak Erna udah. Kasih contoh dulu kalau sama domirnya. Ah, ah, ah. Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan aja. Ini karena ini yang lain nih udah pada belajar nih ya. Jadi nanti Enggak Ustazah. nih Mbak Sama Erna nggak aja. apa-apa ya. Jangan merasa oh gimana nggak apa-apa Mbak. Gitu. Ini kita hanya perbedaan waktu aja. Mungkin ya kita belajar dulu, tapi nanti yang belajar hari ini lebih pintar dari kita, Insya Allah Mbak. Harus begitu ya konsepnya. Ya. Ya Mbak, Masya Allah semangat ya. Nanti untuk Mbak Erna besok domir munfasil juga ya Mbak ya. Jadi gini, kalau domir munfasil itu kan nanti kita akan masuk fiil kan ya. Kita akan masuk fiil. Jadi nanti ketika masuk fiil apa namanya akan apa perpindahan fiil yang dari fiil dari atas ke bawah itu akan ngikutin si domir ini. Jadi mau nggak mau si bagian domir harus dihafal dulu yang 14. Ya, yang domir 14 itu. Nah, kita sekarang jam berapa sih? Jam 6.9. Tadi yang belum ini ya, Mbak siapa? Muferga sama Mursyid ya? Bentar. Lanjut ya. Kita setelah ini ada apa sih nih? Bentar. Fiil Ustazah. Nah, itu ada Fiil fiil. ya, tuh kan masuk fiil. Kalau masuk fiil tuh nanti kita akan ini ya, belajar sorof ya. Ya, Insya Allah. Ustazah, hafalin kan tasrifnya. tadi itu kalau dia gabung dengan zomir, berarti dia berubah harokat yang tadi itu ya, yang akhiran tadi ya. Betul. Oh, yang itu yang syarat apa tadi ya? Ah, Oh, syarat yang untuk itu. nih, yang apa? Isim ghair munsharif. Syarat jadinya isim ghair munsharif itu, Mbak. Oh, nah, Ustazah. Yang Berarti kayak penting ada dia alif lam, ada jar yang tadi itu ya, Ustazah ya. betul. Kalau dia, Oh, yang nah. penting kenapa dia nggak apa? Yang pertama dia nggak boleh jadi sandaran ke kata lain, baik dia berupa dhamir atau setelahnya isim. Dia nggak bisa kalau dia nanti apa disandarkan,
dia nanti kembali ke posisi harokat normal isim biasa yang majrurnya dengan kasroh kan. Ya harusnya kan kalau yang sohi jalan yang ini ya, yang isim ghairi munsharif itu majrur apa namanya si majrurnya kan dengan fathah ya. Kayak contoh Fatimah, nggak Fatimah, yang ini yang masa jida, ini kan harusnya masa jida, fi masa jida, ada fi tapi tetap fathah. Tapi kalau disandarkan dia fi masa jidi, betul. Sama nggak boleh ada alnya. Mm-mm. Ada lagi Mbak? Besok siap ya untuk ini ya, Halo. domir ya. Nah, coba bismillah. Domir anti dari yang huwa, huma, hum itu Mbak dari ngurut aja dari yang muzakkar dulu yang goib ya. Coba kalau tadi yang belum kan Muferga ya sama Rosyid ya. Contohnya apa ya? Contoh. Kalau ini Muferga ada nggak? Ada nggak Ya, Assalamualaikum. Suaranya habis sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya lagi habis. radang ya Ya Iya, Allah, Syafa. iya. Coba kalau kata apa ya? Udah lupa. Coba kalau sebentar, anak cariin dulu di mushaf dong. Ya Allah. Sebentar. Hmm. Kalau dia apa ya? Kalau dia sebentar. Bentar Ana nih mikir juga nih Ana juga masih mikir-mikir nih Nggak langsung muncul. Sebentar. Kalau Zarqa'u dia termasuk kemana kelompok mana? Oh, Zarko. Oh, bentar. Itu loh. Yang Mamdudah bukan sih? Iya, benar. Jadi kelompok 1 dia bagian alif Tiga. taknis. Alif taknis Mamdudah. Kalau Musa, Oh, si Musa. Itu. kalau Musa dia termasuk apa? Yang 1 bagian 2 alif taknis maksurah. Nah, kalau Musa. Kalau Musa itu dia bukan lebih ke situ, Oh, bukan. Dia bukan ke alif taknis yang maksurah karena Bukan, sada ini bukan dia maksurah. alifnya alif asli, Oh. Ya kan? Kalau yang dia kan suro, itu kan aslinya dari kabirun. Ya kan? Nah, itu alifnya itu alif tambahan. Makanya dia bukan asli tuh. Makanya ini rata-rata yang di alif taknis maksurah kan untuk mu'anas juga tuh kan, tanda mu'anas kan. Makanya kalau Musa itu dia karena apa namanya asli alifnya, tapi dia termasuk ke dalam ini ke dalam apa namanya ke dalam isim ghairi munsharif. Tapi yang kelompok berapa kira-kira? Ayo. Berarti dia Kalau Musa. Bukan nama itu ya? Bukan nama itu. Benar nama yang mana? Ajam gitu bukan? Betul. Nama Musa termasuknya gitu. lebih ke nama yang al-alamu ma'al ujmah. Jadi bukan yang alif tanis maksurah, walaupun kan memang dia alif maksurah ya. Tapi, iya, suka diituin sama si Fatah gitu kan, si Musa gitu kan. Betul. Jadi alifnya dia asli dari sananya, memang nggak ditambah-tambah gitu. Ya, santim Umar kalau Jazakillah khairan Ustazah. Terus sekarang Murashid sebentar. Ana cari dulu coba yang Mafatihu ini termasuk kelompok mana? Mafatihu kelompok yang 1, nomor 1. Iya, sahih. Terus bentar. Ahmadu Kelompok ketiga bagian 2, nomor 2. Namanya al-alamu ma'a waznil fi'il. Iya, sandi warakallahu fiik.
Dihafal ya, dihafal untuk pekan. Nanti kan Iya. kita libur pekan besok ya, pekan depannya. Ya pekan depannya nanti kita baru masuk fil af'an. Ini materinya apa sih? Sebentar, Nak. Belum lihat. Libur kapan Ustazah? Libur Libur kapan pekan maksudnya? depan ya. Maksudnya kita masuk itu kan. Minggu depan, hari Minggu pekan depan libur gitu maksudnya. Iya. Oh, Kita iya. masuknya pekan depannya lagi. Iya. Ya. Nah, Masya Allah. Ini kita nanti pekan depan masuk fiil ya. Masya Allah ini pembahasan paling seru kata Ana. Di Sorop itu seru banget ya. Nanti kita belajar apa tasrif insya Allah. Tasrif dari yang istilahi dan lugawi insya Allah. Bismillah. Iya. Ya, insya Allah cukupkan hari ini ya, Ummahat ya. Barakallahu fikum, Masya Allah. Yang semangat ya Pelan-pelan ini. saja ya. Pelan-pelan nggak apa-apa saja. Kita sama-sama belajar di sini kok ya, Masya Allah. Iya. Ya, Masya Allah, jazakumullah khairan hari ini, akhwat, untuk Mbak Erna semangat ya Mbak ya. Nanti kalau ada yang sesuatu, ada yang kurang-kurang, apa, anak jelasinnya kurang, nanya pribadi ke anak lagi ya Mbak ya. Ya, Insya Allah, jazakumullah khairan. Insya Allah kita tutup hari ini dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallahu khairan wabarakatuh. Ustazah. Barakallahu fiik.